Ya, dikumur-dikunya, assalamualaikum semuanya. Welcome to my channel, Zamzam Zainal Mutakin Official. Ya, jangan lupa teman-teman yang baik hati, jangan lupa di subscribe ya, dan juga di like, komen, dan subscribe juga, dan tekan tombol loncengnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Zamzam Zainal Mutakin dari kelas manajemen 2N. Saya akan sedikit memaparkan tentang pembelajaran organisasi. Teman-teman. Nah, pada konsep organisasi pembelajaran merupakan proses pemrograman performa karyawan bagi organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan teman-teman. Dan ada pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi teman-teman. Nah, selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran, yaitu dibagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama ada berpikir sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Dan yang kedua itu ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasi visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi dan mengembangkan kesabaran, dan melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh dari organisasi teman-teman. Dan yang ketiga itu ada mental model, kemampuan sikap mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi teman-teman, dan dalam keadaan hidup selalu belajar. Nah, yang keempat itu adalah membangun visi bersama. Dan kenyataannya perjalanan terus-menerus sepanjang hubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, yaitu merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama-sama secara murni teman-teman. Selanjutnya itu teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama adalah operant conditioning, yaitu kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Kedua itu ada classical conditioning, itu Ivan Valkov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Itu yang ketiga itu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran masyarakat. Yang pertama yaitu proses memperhatikan, yang kedua itu ada proses mengingat, dan yang ketiga itu ada proses mesin untuk meniru, dan yang keempat itu ada proses pemberdayaan. Nah, selanjutnya itu cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran yang perlu dilalui adalah yaitu penguasaan pengetahuan dan distribusi informasi, terus juga ada interpretasi informasi, dan yang terakhir itu adalah pengingatan organisasional. Adapun juga ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran teman-teman, yaitu ada 6. Yang pertama adalah pembelajaran analitis, dan yang kedua adalah pembelajaran sintesis, yang ketiga adalah pembelajaran eksperimental, dan yang keempat adalah pembelajaran interaktif, dan yang kelima ada pembelajaran struktural teman-teman, dan yang terakhir adalah pembelajaran instruksional. Nah, adapun juga langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut teman-teman, yaitu karakteristik organisasi pembelajaran. Nah, karakter
dasar organisasi pembelajaran, yaitu ada 3, yaitu gagasan baru merupakan bagi syarat organisasi pembelajaran. Dan yang kedua itu pengetahuan baru yang harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga itu perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Nah, selanjutnya itu ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran, teman-teman. Yaitu ada 3. Yang pertama itu membangun komitmen pada pembelajaran. Nah, salah satunya itu adalah membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Dan yang kedua itu ada bekerja untuk membangkitkan dan dampaknya, yaitu salah satunya implementasi program perbaikan terus-menerus dan meningkatkan kompetisi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, teman-teman. Dan yang ketiga itu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Dan contoh salah satunya itu menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Dan yang kedua itu memutar pekerjaan dari batas fungsional dan divisional, teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Itulah sedikit pemaparan dari saya tentang pembelajaran organisasi. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Tetap pantengin di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.